Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 22 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami agar ini mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalehan. Silakan Ibu Noven. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini 22 Maret 2021 dengan judul Kesabaran. Ayat inti, kalian perlu bersabar supaya kalian dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Ibrani 10 ayat 36. Hidup sebagian orang tidak ada damai atau sukacita karena mereka tidak pernah keluar dari lingkungan diri. Mereka senantiasa mengedangkan tangan untuk simpati dari orang-orang lain. Jika mereka mau bekerja untuk melihat betapa mereka dapat memberikan pertolongan dan mau mengucapkan perkataan kasih dan dorongan semangat, maka jiwa mereka yang sekarang kering dan berduka cita akan menjadi seperti taman yang disiram dengan air. Engkau harus mempelajari di dalam sekolah Kristus pelajaran-pelajaran kesabaran yang indah. Janganlah menjadi tawar hati, melainkan bekerjalah terus dalam segala kerendahan hati. Usaha itu akan mendesakmu kepada Yesus, akan dibawanya engkau mempelajari teladan itu. Engkau mau bekerja sebagaimana Yesus bekerja. Pencobaan akan datang. Memang ini adalah benar. Biarpun kepada orang-orang yang berserah dengan sepenuhnya, pencobaan akan datang. Orang yang paling sabar sekalipun akan diuji dengan pencobaan yang keras. Suami atau istri dapat mengucapkan kata-kata yang mengusarkan hati seseorang dan dijawab lagi dengan gegabah. Tetapi biarlah orang yang berbicara itu berdiam. Dalam berdiam akan terdapat keselamatan. Berdiam sering menjadi teguran yang sangat keras yang dapat diberikan kepada seorang yang berdosa dengan bibirnya. Apabila mereka, anak-anak dan orang muda, tidak dapat mengendalikan diri dan mengucapkan kata-kata dengan nafsu, suatu sikap berdiam adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Bukan bersikap mencela atau bersoal jawab atau menghukum. Sebagai hasilnya, pertobatan akan terjadi dengan segera. Berdiam itu adalah emas yang sering bekerja lebih baik daripada segala kata-kata yang dapat diucapkan. Bila mana orang-orang lain tidak lagi dapat bersabar, cerewet, dan bersungut-sungut karena tidak dapat menahan diri, mulailah menyanyikan beberapa nyanyian dari buku lagu Sion atau nyanyian rohani lainnya. Sementara Kristus bekerja sebagai tukang kayu, beberapa orang kadang-kadang mengerumuni dia. Mereka coba membuat sesuatu yang gaduh menguji kesabarannya. Tetapi dia akan mulai menyanyikan beberapa nyanyian mazmur, dan sebelum mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan, mereka sudah terpengaruh sehingga mereka mengabungkan diri menyanyi bersama dia. Oleh pengaruh Roh Suci mereka berbuat demikian. Teladan Kristus yang sempurna dan anugerah Allah diberikan kepada manusia untuk menyanggupkan dia mendidik anak-anaknya lelaki dan perempuan supaya menjadi putra dan putri Allah. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 91 paragraf 2. Engkau harus mempelajari di dalam sekolah Kristus pelajaran-pelajaran kesabaran yang indah. Kalimat ini diambil dari artikel The Youth Instructor tanggal 4 Mei tahun 1888. Nah, dalam artikel tersebut, Nyonya White juga menuliskan kalimat yang berikut ini, yang terdapat dalam paragraf 4, yang berkata, meskipun Anda mungkin masih muda, Anda harus bekerja dengan Kristus, dengan rohnya di dalam hati Anda. Anda dapat melakukan lebih dari yang mungkin Anda lakukan sekarang. Berulang-ulang Nyonya White menuliskan tentang pentingnya roh Kristus di dalam hati kita. Dan roh Kristus ini bukan oknum lain yang berbeda dengan Kristus. Sebab roh Kristus adalah Selected Messages buku 1 halaman 249 paragraf 3 yang berbunyi, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Nyonya White dalam hal ini mengutip Yohanes 6 ayat 63, dan inilah dasar bahwa roh itu sama dengan hidup, sebab sumbernya satu. Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Karenanya roh dan hidup adalah sama. Dan ini bukan tentang doktrin, tetapi tentang pribadinya Yesus, karakternya Yesus. Inilah pentingnya kita memiliki hidup Yesus atau roh Kristus, agar karakter Yesus menjadi bagian kita. Hidup kita digantikan dengan hidup Kristus. Karenanya penting sekali untuk memiliki roh Kristus ini. Bila kita memiliki roh Kristus, maka itulah makna dari Kristus tinggal dalam hati kita. Roh Nubuat menyatakan dalam Reflecting Christ halaman 59 paragraf 4. Di mana roh Kristus berada di dalam hati, karakter Kristus akan diungkapkan, dan di sana akan terwujud kelembutan saat diprovokasi dan kesabaran saat dalam pencobaan. Kristus berada dalam hati kita, maka perubahan karakter terjadi. Kesabaran akan terwujud dalam kehidupan kita. Kesabaran itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena Kristus tinggal dalam kita oleh iman dan Kristus menghasilkan buah-buahnya di dalam hidup kita. Jadi, meskipun nasihat tadi adalah untuk orang muda, namun itu adalah nasihat yang penting bagi kita semua. Sebab bukan hanya orang muda yang membutuhkan kehadiran roh Kristus, tetapi kita semua yang adalah ranting-rantingnya Yesus. Nah, dalam renungan hari ini diceritakan bahwa sementara Yesus bekerja sebagai tukang kayu, beberapa orang kadang-kadang mengerumuni dia, membuat gaduh, mencoba menguji kesabaran Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Dia mulai bernyanyi. Dan tanpa mereka sadari, orang-orang yang mengganggu itu mulai ikut bernyanyi bersama Yesus. Hal ini oleh karena pengaruh Roh Kudus yang hadir saat itu. Roh Kudus yang mana? Cerita tersebut bersumber dari manuskrip 102 tahun 1901, dan bila kita baca artikel tersebut akan jelas Roh Kudus siapa yang dimaksudkan. Mari kita baca paragraf 20 yang berkata, di dunia ini kita akan diubahkan oleh Roh Kudus Allah. Kita dibiarkan bebas memilih untuk memilih Dia yang berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Matius 28 ayat 18, atau berpaling darinya ke dunia. Roh Kudus Allah tidak sama dengan Allah Roh Kudus. Doktrin Trinitas sudah membuat banyak umat bingung. Sendok makan tidak sama dengan makan sendok. Karenanya, Roh Kudus Allah artinya rohnya Allah yang kudus. Roh tersebut miliknya Allah dan bukan oknum yang lain. Nah, dikatakan Roh Kudus Allah yang mengubahkan kita. Bagaimana caranya untuk menerima Roh Kudusnya Allah ini? Melalui anaknya. Sebab anaklah satu-satunya jalan kepada Bapa. Itu sebabnya Nyonya White tulis, kita bebas antara memilih Yesus yang telah menerima segala kuasa atau memilih dunia. Jadi,
Roh Kudus yang hadir saat orang-orang itu mengganggu Yesus di tempat kerjanya adalah Roh Kudusnya Allah. Roh Kudusnya Allah itulah yang menggerakkan Yesus bernyanyi dan juga mereka yang mengganggu Dia. Roh Kudusnya Allah itulah yang memberikan kesabaran kepada manusia Kristus Yesus. Dan roh yang sama dapat kita miliki dengan menerima rohnya Kristus. Sebab Bapa di dalam Anak dan Anak di dalam kita. Nah, sebagai penutup, Nyonya White bertanya, dalam manuskrip 104 tahun 1904 paragraf 15 yang berbunyi, jika Kristus tidak tinggal di dalam hati Anda, bagaimana Anda dapat mengajari anak-anak Anda pelajaran tentang kesabaran dan kebaikan yang sangat mereka butuhkan? Kita perlu memiliki Kristus tinggal dalam hati kita agar kita dapat mengajari anak-anak kita tentang kesabaran. Dan tidak hanya untuk anak-anak. Dalam Fundamentals of Christian Education halaman 496 paragraf 4, pertanyaan yang sama ditanyakan. Jika Kristus tidak tinggal dalam hati Anda, bagaimana Anda dapat mengajarkan orang lain pelajaran tentang kesabaran dan kebaikan yang harus dimanifestasikan dalam kehidupan setiap orang Kristen? Kesabaran itu bukan hanya kita pelajari dalam Kristus dan hidupkan di dalam Kristus, tetapi kita dapat ajarkan kepada orang lain asal Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab dengan memiliki Kristus tinggal dalam hati kita, saat kita mengajar kesabaran kepada orang lain, bukan kita yang mengajar, tetapi Yesuslah yang tinggal dalam hidup kita, yang mengajar melalui kita. Sebab ingat, Roh Kristuslah yang kompeten untuk mengajar. Karenanya, buka hati kita, agar Yesus masuk dan ajar hati kita untuk menjadi sabar, dan kemudian kita menjadi saluran kesabaran bagi yang lain dan keluarga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat yang begitu indah dan baik sekali bagi kami, tentang kesabaran. Itu dapat kami hidupkan hanya dengan tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, melalui kehadiran rohnya Kristus. Tolong ya Tuhan agar masing-masing kami mengerti pentingnya menerima roh Kristus dan bukan yang lain. Dan biarlah Engkau bersama kami, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.